Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, saya kira begini ya, dengan masuknya peluang masuknya Anies kembali ke Jakarta ini, hari-hari terakhir ini buat Pak Jokowi makin mendebarkan ya, karena itu kita memahami kalau Pak Jokowi kemudian coba mencari tetap tempat perlindungan, salah satunya misalnya ya dengan Ketua DPA misalnya kan begitu kan, karena dengan dia menjadi Ketua DPA setidaknya dia tetap menjadi pejabat tinggi negara dilepas dari soal cawe-cawe gitu. Iya, begitu jadi pejabat tinggi negara, maka Jokowi akan diberitakan terus. Semakin diberitakan, semakin orang mengingat apa yang kesalahan-kesalahan politik Jokowi kan. Jadi seluruh daftar kesalahan politik Jokowi justru akan makin bertambah ketika jadi ketua DPA. Karena dia akan terus-menerus ada di dalam kamera, lalu orang ingat. Kan orang Indonesia tuh lebih sering mengingat para pengkhianat daripada para pahlawan. Karena itu jadi semacam antropologi kita. Sebaiknya kalau dia nggak jadi ketua DPA ya udah bertapa aja kan, orang lupa tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau ada Anies di dalam setting politik, di layar politik Indonesia, ada Jokowi dan pers akan pilih apa sebagai tema tuh? Pasti akan dikonfrontasikan. Ya bahwa Anies ini ada ketua DPA nih yang masih lebih tinggi dari gubernur, lalu mulai Anies diprovokasi untuk berduel argumen dengan kedudukan Jokowi sebagai DPA. Apakah DPA mampu untuk juga mengendalikan Anies? Kan potensi Anies dikendalikan kembali oleh Jokowi diinginkan oleh Jokowi dengan kedudukan sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Namanya aja udah kayak mendebarkan. Ya. Tapi sekali lagi ingatan publik tetap akan mempersoalkan jejak politik buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Itu banyak jejak politik buruknya. Melanggar konstitusi, memporak-porandakan demokrasi, itu macam-macam. Jadi tetap yang akan muncul itu adalah Anies dan Prabowo yang akan jadi sorotan publik, kan bukan Jokowi. Nah, Jokowi berupaya untuk dapat sorotan melalui DPA, tapi justru sorotan negatif yang akan diberikan pada Jokowi. Kenapa? Karena orang masih akan bongkar-bongkar jejak kejahatan Jokowi. Sampai sekarang aja Pak Harto masih orang persoalin. Padahal Pak Harto udah lama almarhum dan Pak Harto merasa bahwa dia udah bertanggung jawab, dia udah lengser ke Prabon segala macam, tapi orang tetap mengulik-ngulik gitu. Apalagi Jokowi yang setiap hari bakal ada di layar publik karena dia ketua DPA. Jadi potensi Jokowi itu untuk bersaing mengendalikan Anies nggak mungkin, karena Anies tetap akan merasa bahwa publik menyorot negatif Jokowi, dan hubungan Anies dengan Prabowo pasti akan makin mesra tuh, karena kebutuhan Prabowo untuk menghidupkan wacana demokrasi baru bersama Anies. Karena Anies memimpin Jakarta adalah pusat penelitian nilai-nilai demokrasi Indonesia, orang menyoroti Jakarta. Ya.